Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga keselamatan dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun kita masih dalam pembelajaran daring atau online, semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Nah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini Ibu akan mengenalkan kalian pelajaran pendidikan agama Islam dalam 1 tahun ke depan. Kalian harus menempuh 14 bab atau pelajaran, dan di semester 1 kalian hanya menempuh 6 pembelajaran atau 6 bab. Yang pertama yaitu meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang bab kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bab ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bab keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat. Bab kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Bab keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, untuk bab pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ibu akan membagikan modul berupa PDF pada kalian untuk dapat kalian pelajari dan kalian baca. Ibu akan menerangkan sedikit tentang bab 1 yaitu kitab-kitab Allah. Tentunya kalian sudah mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat, sebelumnya iman kepada kitab Allah. Apa sih artinya iman itu? Nah, iman artinya adalah yakin atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya. Nah, macam-macam kitab ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dia berbahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Nah, untuk sejarah diturunkannya para kitab Rasul juga bermacam-macam. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel hidup pada kerajaan Raja Fir'aun. Lalu mereka berhasil membebaskan dirinya mereka. Dan mereka ketika sudah mereka membebaskan diri dari kerajaan Raja Fir'aun, mereka ada yang bersuka cita dan bersukaria. Nah, ada yang dari kaumnya ada yang bersuka cita dengan cara bersyukur kepada Allah, tapi juga ada yang hanya bersukaria, berhura-hura. Akhirnya Nabi Musa berpikir bagaimana agar kaumnya tersebut bisa menjadi lebih terarah. Nah, lalu beliau menyendiri dan mengasingkan diri di Bukit Sinai. Nah, di Bukit Sinai tersebut Allah menurunkan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel agar hidupnya lebih terarah. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ketika itu Nabi Daud telah membunuh seorang lelaki yang sombong dan tidak beriman kepada Allah yang bernama Jalut. Setelah itu beliau mengasingkan diri dan bersembunyi serta bertaubat kepada Allah. Lalu Allah menurunkannya kitab Zabur. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti dan diturunkan di Yerusalem tepatnya pada malam ke-12 Ramadan. Dan isi dari kitab Zabur yaitu Mazmur atau kumpulan nyanyian-nyanyian yang berisi 150 nyanyian. Dan nyanyian tersebut adalah menceritakan tentang seluruh peristiwa dan pengalaman hidup Nabi Daud alaihissalam.
Lalu yang keempat yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa berumur 13 tahun. Allah memerintahkan Nabi Isa beserta ibunya untuk kembali ke Baitul Ilya atau Yerusalem. Dan ketika Nabi Isa berumur 30 tahun, Allah menurunkan kitab Injil kepadanya. Diturunkan di Yerusalem pada malam ke-18 Ramadan menggunakan bahasa Suryani dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Injil sendiri berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah, lalu membenarkan kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum dalam Taurat yang sudah tidak sesuai, dan juga mengabarkan akan datangnya Nabi atau Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan dua tahap atau proses. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia atau ke langit bumi, dan di tahap ini dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk minggu pertama pertemuan kita kali ini, tugas kalian adalah membaca dan mencermati Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Silakan kalian baca ayatnya dan artinya. Setelah itu kalian tulis pesan-pesan yang ada dan yang kamu dapat pahami dari ayat tersebut. Kerjakan di buku tulis dan silakan dikumpulkan akhir pekan atau hari Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.